Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan timnya kalah dari Young Boys kemarin malam. Yang menilai timnya tidak disiplin dan tidak konsentrasi sehingga mereka kalah. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa MU sebenarnya tidak bermain dengan buruk, namun karena mereka tidak konsentrasi, mereka akhirnya kalah di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer mengakui kalah di partai perdana UEFA Champions League ini membuat segalanya jadi berat. Namun, ia menilai kans MU untuk lolos masih terbuka. Kekalahan Manchester United di tangan Young Boys menarik perhatian banyak kalangan. Beberapa percaya bahwa klub raksasa Inggris tersebut sebaiknya memecat sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan The Red Devils kalah pada laga tersebut, seperti kartu merah yang diterima Aaron Wan-Bissaka pada babak pertama dan blunder fatal dari Jesse Lingard di menit-menit akhir. Namun, publik mengarahkan kekesalannya kepada Ole Gunnar Solskjaer. Mereka meyakin keputusan Ole Gunnar Solskjaer bermain bertahan dan menarik keluar Cristiano Ronaldo jadi penyebab kekalahan The Red Devils. Ex-pemain Chelsea yang kini bekerja sebagai pandit, Jason Kundi, berada di jajaran pendukung pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Menurutnya, kursi kepelatihan The Red Devils lebih pantas diduduki oleh sosok yang lebih baik. Anda tahu apa yang akan datang, bukan? Ada Antonio Conte di luar sana, ungkap Kundi ketika berbincang dengan Talksport baru-baru ini. Dari segi prestasi dan pengalaman, Ole Gunnar Solskjaer memang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Antonio Conte yang sudah menjuarai banyak kompetisi, termasuk Serie A yang dimenangkan bersama Inter Milan musim lalu. Ole Gunnar Solskjaer menjadi sasaran kritik belakangan ini. Banyak yang menuding bahwa pelatih asal Norwegia tersebut adalah dalang di balik kekalahan Manchester United di tangan Young Boys. Selain kartu merah, blunder fatal yang dilakukan Jesse Lingard juga menjadi salah satu alasan Manchester United kalah. Namun beberapa kalangan sepakat kalau Ole Gunnar Solskjaer patut disalahkan atas hasil buruk ini. Ex-Manchester United Peter Schmeichel juga meyakini hal yang sama. Ia melihat ada beberapa kesalahan dari Solskjaer yang berujung pada kekalahan. Kami selalu bisa mempertanyakan pemilihan pemain. Saya coba berpikir ketika laga berikutnya Anda digelar hari Minggu kontra West Ham, laga pertama di Liga Champions. Mengapa Anda tidak memainkan tim terbaik? Tuturnya kepada CBS Sport. Ketika Anda melihat Mason Greenwood performanya lagi bagus, dia adalah pemain muda dan tidak hanya mencetak gol, dia juga membuat peluang buat yang lainnya. Varane baru bergabung dengan klub, saya ingin melihat keduanya bermain. Kesalahan berikutnya adalah menarik keluar Ronaldo untuk memainkan Jesse Lingard. Padahal, ia percaya kalau pria berkebangsaan Portugal tersebut bisa memberikan sesuatu meski MU cuma bermain dengan 10 orang. Manchester United menelan kekalahan mengejutkan saat menyambangi Young Boys. Setan Merah sempat unggul, tapi akhirnya menyerah dengan skor 1-2 dengan 10 pemain di lapangan. Ada banyak beberapa faktor penyebab kekalahan MU. Ada back pas ceroboh Lingard yang dimanfaatkan Young Boys jadi gol. Ada pula kartu merah Wan-Bissaka yang memaksa tim bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Namun, keputusan taktik Ole Gunnar Solskjaer juga harus disorot. Ada beberapa keputusan Solskjaer yang terbukti justru menyulitkan tim. Usai kartu merah Aaron Wan-Bissaka, Ole Gunnar Solskjaer menarik Sancho untuk memainkan Diogo Dalot. Keputusan ini dapat dipahami, MU lebih memerlukan bek kanan daripada winger kanan. Namun, di babak kedua, Ole Gunnar Solskjaer menurunkan Rafael Varane, padahal sudah ada duet Harry Maguire dan Victor Lindelof. Artinya, MU bermain dengan formasi 3 bek di 45 menit kedua. Memainkan Varane dan mengubah formasi jadi 3 bek adalah awal kesalahan besar Ole Gunnar Solskjaer. Sejak saat itu permainan MU berubah. Mereka kehilangan minat menyerang dan lebih fokus mempertahankan keunggulan 1 gol. MU bahkan tidak mencoba menembak sejak menit ke-25. Sepanjang 90 menit, Setan Merah hanya melepas total 2 tembakan.
catatan terendah mereka di Liga Champions. Bermain dengan 10 pemain memang sulit, tapi ini adalah MU yang punya banyak pemain berkualitas. Lawannya Young Boys, tim yang seharusnya beberapa level di bawah MU. Banyak yang menyebut Ole Gunnar Solskjaer sebagai biang kerok kekalahan Manchester United lantaran penerapan strategi bertahannya. Namun tidak demikian dengan ex-Red Devils Rio Ferdinand. Tidak semua orang menyalahkan Ole Gunnar Solskjaer. Ferdinand dan pengalamannya sebagai mantan pemain The Red Devils dan pernah merasakan kerasnya Liga Champions memberikan pembelaan. Pada menit ke-72, mereka berbicara soal kebutuhan akan gol. Ole tidak akan memikirkan hal semacam itu. Sebagai seorang pelatih, saya paham apa yang mungkin dia pikirkan pada saat itu, ujarnya kepada BT Sport. 1-1, laga tandang di Eropa. Selalu sulit kemanapun Anda pergi. Di Eropa selalu sulit bermain di markas lawan. Di lapangan buatan, kami bermain dengan 10 orang. Kami akan meraih peluang 1 poin. Itulah yang dia pikirkan. Ferdinand percaya bahwa andai pertandingan berakhir dengan skor yang berbeda, seperti imbang misalnya, orang-orang tidak akan mempertanyakan Ole Gunnar Solskjaer, baik dari keputusan pergantian pemain maupun strateginya. Sebuah saran diberikan Paul Scholes kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai bos Manchester United itu harus mematenkan tandem Paul Pogba di lini tengah Manchester United. Menurut Paul Scholes, keputusan Ole Gunnar Solskjaer untuk memainkan Pogba sebagai gelandang utama MU sudah tepat. Namun ia ingin Ole Gunnar Solskjaer menentukan tandem Pogba secara permanen agar mereka bisa membangun chemistry yang baik. Paul Scholes sendiri sudah punya satu pilihan terkait siapa yang layak jadi tandem Paul Pogba. Ia menilai Ole Gunnar Solskjaer lebih baik memasang Scott McTominay sebagai tandem Pogba di lini tengah Manchester United. McTominay masih absen di skuad MU karena cedera yang ia derita. Namun kondisi sang pemain kini membaik dan ia diyakini bisa tampil lagi dengan segera. Manchester United diam-diam mulai mempersiapkan pengganti Paul Pogba. Setan Merah dilaporkan tengah memproyeksikan Hannibal Mejbri untuk menjadi penerus Paul Pogba. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mengorbitkan Hannibal Mejbri sebagai pengganti Paul Pogba. Sang gelandang direkrut dari AS Monaco pada tahun 2019 silam. Sejak saat itu, ia dinilai sebagai salah satu pemain muda terbaik di MU. Ia menunjukkan performa yang istimewa di tim muda MU, sehingga Ole Gunnar Solskjaer dan tim pelatih MU terkesan akan bakatnya. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United mulai mencoba memaksimalkan potensi Hannibal Mejbri. Sang gelandang memiliki posisi asli nomor 10, namun pelatihnya di tim U23 MU, Neil Ward, mulai menggesernya agak ke belakang, ke posisi Paul Pogba. Hasilnya performa Hannibal Mejbri tetap apik dan konsisten sehingga tim pelatih MU menilai pemain 18 tahun ini berpotensi besar jadi pengganti Paul Pogba. Sebuah analisis dibuat oleh Rio Ferdinand mengenai performa Manchester United. Ferdinand menilai MU harus mendatangkan gelandang bertahan top agar permainan mereka bisa lebih stabil. Menurut Rio Ferdinand, materi pemain Manchester United sebenarnya sudah bagus, namun mereka butuh gelandang bertahan yang bagus untuk menyeimbangkan performa Setan Merah. Lebih lanjut, Ferdinand menyebut bahwa MU tidak boleh sembarangan mencari gelandang bertahan. Ia ingin MU mendatangkan gelandang bertahan top agar performa mereka bisa maksimal. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sudah punya satu nama yang ingin mereka kejar. Setan Merah dilaporkan ingin merekrut Declan Rice di West Ham United di musim depan. Bek Manchester United Luke Shaw mengomentari kekalahan timnya kontra Young Boys kemarin malam. Ia mengakui bermain dengan 10 pemain menjadi salah satu penyebab MU kalah di laga itu. Menurut Luke Shaw, Manchester United sebenarnya tampil dengan apik di awal pertandingan, namun ia mengakui kartu merah Aaron Wan bisakah mengubah jalannya laga. Luke Shaw menegaskan bahwa meski bermain dengan 10 pemain, timnya tidak tampil bermalas-malasan di laga itu. Ia menyebut timnya benar-benar bekerja keras meski dengan 10 pemain, namun sayang mereka tidak dinaungi dewi keberuntungan. Asa Manchester United untuk membajak Leon Goretzka usai sudah setelah sang gelandang dilaporkan akan segera memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Manchester United punya motif lain mengapa mereka menginginkan Goretzka. Kontrak pemain timnas Jerman itu akan berakhir di tahun depan. Sejauh ini proses negosiasi berjalan cukup alot.
Alhasil MU menilai ini saat yang tepat baginya untuk merekrut Goretzka sebagai free agent di musim depan. Namun kabar buruknya bagi MU, Goretzka lebih tertarik bertahan di Bayern Munchen. Setelah proses negosiasi yang cukup lama, kedua pihak akhirnya mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang gelandang. Ia dilaporkan akan bertahan di Allianz Arena hingga tahun 2026 mendatang. Goretzka sejauh ini menunjukkan performa yang apik bagi The Bavaria. Ia sukses mengemas 25 gol dan 26 assist dari 117 penampilan bagi timnya.